Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Firdaus dimanapun kalian berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semuanya. Disebutkan di dalam kitab Dalailul Khairat karya Al-Imam Al-Kutub Al-Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasan. Di sana diterangkan, apabila seseorang hamba bersolawat kepada nabinya, maka solawat itu akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya. Dan cahaya itu mengelilingi seluruh penjuru barat dan timur sambil mengucapkan berteriak, "Aku adalah solawatnya Fulan bin Fulan." Lalu sholawat itu Allah jadikan seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap. Dalam satu sayap ada 70.000 kepala. Dalam satu kepala ada 70.000 wajah. Dan dalam satu wajah ada 70.000 mulut. Dan dalam satu mulut ada 70.000 lidah. Dan setiap satu lidah bertasbih dengan 70.000 bahasa yang pahalanya untuk orang yang bersolawat. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Ya Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian." Yang dimaksud titian adalah siratal mustaqim, melewati titian tersebut kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Malaikat Mikail alaihi salam itu pun juga mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat atasmu akan aku beri mereka itu minuman dari telaga." Malaikat Israfil alaihi salam berkata pula, "Mereka yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah, aku akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang itu, yaitu orang yang gemar bersolawat." Malaikat Israel alaihi salam pun juga berkata, "Bagi mereka yang bersolawat kepadamu wahai Rasulullah, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh pada nabi-nabi yang terdahulu." Sehingga di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imamul A'zam Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, di sana disebutkan ja'a fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala anna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib wa ra'suhu tahtal arsh wa rijlahu tahtal ardi as-sabi'ah wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala ra'ish fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alai amarahu Allah ta'ala ayyan ghamisa fi bahrin min nurin tahtal arshi fihi fa yanghamisu fihi thumma yakhruju wa yanfaddu janahahu fayaqtaru min kulli ra'ishatan qatratan fihi fayakhluqullaha ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Telah datang kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat
yang mempunyai satu sayap di timur dan satu sayap di barat. Kepalanya di bawah arsy, kedua kakinya berada di bawah bumi ketujuh, dan malaikat ini mempunyai bulu sebanyak hitungan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika salah seseorang dari umatku, baik laki-laki maupun perempuan, membaca sholawat atasku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan diri ke dalam lautan dari cahaya yang berbeda di bawah arsy. Lalu malaikat menceburkan diri ke dalamnya, kemudian keluar dan mengkibas-kibaskan sayapnya. Maka meneteslah dari setiap bulu satu tetes. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari setiap tetes satu malaikat yang memintakan ampun untuk orang yang membaca sholawat tadi sampai hari kiamat. Pemirsa, sahabat Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sungguh luar biasa pahala yang diberikan kepada orang yang selalu membaca sholawat kepada baginda besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih adakah alasan yang membuat kita malas untuk membaca bersolawat? Oleh karenanya, marilah kita senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang selalu membaca sholawat selalu mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma habibni ila habibika Muhammadin Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Semoga inspirasi cerita tersebut menambah mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.